CCI. Jika aku mati, kau harus muncul. Jangan. CCI. Kau sudah kembali? Yes, I Su. Aku belum mati. Takdir memutuskan itu bukan saatku. Itu bermaksud mengirimku kembali, namun tubuhku rusak. Aku butuh tubuh baru. Tapi aku belum menemukan tubuh yang cocok. Jadi, S.I. Su. Maukah kau menungguku? Tunggulah aku. Jika aku tak kembali, kau jangan sampai mati. Tunggu aku ya. Baiklah, aku akan menunggumu. Aku tunggu. Kau ingat sekarang? Aku ingat sekarang. Kanjeningku adalah antik. Melihat isi su sekali lagi. Hari ini tanggal 30 ulang tahunku. Dan ini juga hari kematianku. Setahun setelah kita putus, di hari kematianku ini, untuk pertama kalinya aku ambil inisiatif untuk telepon Yesisu. Kukatakan 2 kalimat. Selamat menikah. Kau pernah janji padaku. Setelah aku mati nanti, kau yang akan yusung pedi mataku. Panggilan tentang aplikasi eutanasiamu yang disetujui. Diteruskan kepadaku. CCI. Masih adakah gunanya pakai cara konyol begini? Untuk memaksaku mencarimu? Maafkan aku. CCI. Kita sudah putus setahun. Dia mengingatkanku lagi. Tapi mana mungkin aku lupa? CCI. Akhiri saja. Yes, I Su. Yes, I Su. Nona. Carrie yes, I Su. Dia pergi 30 menit lalu. Dia sudah pergi. Dia terbang ke luar negeri. Dan tak akan kembali. Tapi mengapa? Katakan mengapa? Mengapa sampai akhir hayatku? Kau tak mau jelaskan penyebab putus kita? Tak mau ucapkan pamit? Bahkan tak bisa kau katakan langsung di depanku? Aku sudah menduganya. Kalau ingin mati, matilah di tempat jauh. Jangan beri tahu aku. Maaf. Barusan tadi, ku tak bisa hubungi Anda. Ku telepon nomor darurat Anda. Tak apa. Procedure euthanasia. Kami butuh bukti dokumentasi penyakit Anda. Anda juga perlu menjalani pemeriksaan langsung di Feridia. Ya, baiklah. Leukemia Stadium Longu. Tak ada gunanya melanjutkan perawatan. Bantuan kematian disetujui. Terima kasih. Su? Kenapa kau di sini? Bukannya kau sudah pulang? Aku merindukanmu. Jadi buru-buru kembali semalam.
Ya, sudah kukatakan, jangan muncul lagi di hadapan. Aku cek kesehatan. Cek kesehatan? Masih juga berbohong, segitu nekatnya kau? Sudah kukatakan setahun lalu. Aku tak mencintaimu. Berapa kali kau meringik? Belum juga cukup? Sekarang kejar sampai Veridia? Ini cuma bikin aku tambah jijik. Sisu, ada apa? Siapa orang di sini? Dulu, Tetangga. Dulu kami. Bertetangga. Halo. Aku Tenangan. Sisu. Kalian akan menikah? Betul sekali. Dia melamarku bulan lalu. Dan kuiyakan. Oh, begitu. Selamat ya. Tanggal berapa acaranya? 30. Juli. 30 Juli. Hari aku dilahirkan. Dan hari aku akan meninggal. 30 Juli. Ini hari ulang tahunku. Dan hari aku akan mati. 3 tahun lalu. Di hari yang sama. Dia melamar. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Buat harapan. Selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Kejutan APA yang kau punya? Apa itu? Bagaimana hadiahnya? Aku punya kejutan kecil untukmu. CCI. Dulu aku pernah berpikir, waktu dan tempat lamaran penting. Namun, sekarang aku sadar, yang benar-benar penting adalah dirimu dan hanya diri. Aku tahu. Dan aku tahu kau sangat ingin ke Veridia, tapi aku tidak bisa menunggu. Kita bisa menikah di Veridia. Namun saat ini juga, aku hanya ingin tahu. CCI. Maukah kau menikah denganku? Nikaidia. Nikaidia. Aku mau. Aku mencintai. Kami datang seperti janji. Di sini di Tanah Veridia. Kau akan menikah. Sementara aku mengamati. Menuju kematian. Selamat. Semoga bahagia. Anggota keluarga wajib hadir untuk proses dibantu kematian. Kau apa ini? Aku bisa melakukannya sendiri. 3 hari masih tersisa. Nikmati saja saat-saat terakhirmu. Yes, Isu. Yes, Isu. Bukan dia. Ini aku Kiaoran. Maaf. Ada APA. Besok, Sisu dan aku akan memilih gaun pengantin, tapi seleranya tidak bagus. Dan aku tidak punya banyak teman wanita. Aku ingin kau membantuku memilih, bisa bantu? Aku. Temui kami besok jam 10 pagi. Aku akan kirim lokasinya.
Oh, Ethan. Gaun ini indah. Boleh aku pakai yang ini? Tentu, terserah kau. Ayo pergi. Ayo pergi. Seleranya parah. Yang ini sangat Dia bilang tidak. Dia menolak yang ini. Lihat. Oak? Apakah karena dulu aku suka ini, maka dia tidak mau? Jadi kau masih ingat? Ingat apa? Menurutku gayanya terlalu kuno. Ya, memang. Sudah kuno. Gayanya sudah kuno. Dan orang yang memakainya juga ketinggalan zaman. Ada APA? Ada APA? Jadi, kamu benar-benar khawatir. Gaun pengantinnya kotor? Sungguh, aku minta maaf. Sisu, itu hanya gaun pengantin. Oh, sure CI. Perlu ke rumah sakit? Terima kasih atas kebaikanmu. Tidak perlu. Cuma pilek dan rada. Aku akan segera pulang. Saya harus pergi sekarang. Tunggu. Sisu dan aku tidak punya banyak teman di sini. Jarang bertemu teman lama. Jadi, aku ingin tahu apakah kamu mau menjadi pengiring pengantinku? Visaku akan kedaluarsa saat itu. Oh, begitu? Oke, kalau begitu. Nanti kita ngobrol lagi ya. Baiklah, aku paham. Terima kasih. Mbak, berapa orang? Bar kami menawarkan foto pasangan gratis. Oh, Pak. Foto yang di sana itu, boleh saya lihat? Ya, silakan. Kau teman mereka berdua? Dulu mereka sangat mesra. Tanggalnya 11 Maret 2024. Yes, I see. Saat itu, kami bahkan belum putus. Terima kasih. Permisi, Mbak. Maukah kamu datang ke tempatku? Tunggu. Ayo ikut kami. Lepaskan aku. Sudah kubilang lepaskan aku. Pergi. Pergi sana. Bar di Veridia tidak aman. Jika kamu bahkan tidak punya kesadaran dasar ini, aku sarankan kamu segera pulang. Agar kamu tidak membuang waktu dan tenagaku menyelamatkanmu. Terima kasih. Untung aku datang ke bar ini. Kalau tidak, aku takkan terselamatkan oleh... Katakan maksudmu. Yes, I see. Jadi, orang sepertimu bisa juga berselingkuh. Katakan saja. Benar. Ya, aku berselingkuh. Sebelum kami putus, aku jatuh cinta pada Kiaoran. Apakah itu yang kamu mau? Puas sekarang? Aku sungguh berpikir aku bisa menghadap semua masa lalu dengan tenang. Kukra, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan untuk menyakitiku. Ternyata, kamu bisa begitu tega. Tidak apa-apa. Aku paham. CCI. Jika demam, tetap di rumah. Jangan keluar. Dr. Veridia sungguh menghargai privasi pasien. Mereka tidak memberitahunya tentang kondisiku. Yes, I see. Jika kau tahu aku sakit,
Apakah kau merasa kasihan padaku? Aku mengerti sekarang. Terima kasih banyak. Kau butuh seseorang di sini. Aku tak bisa menghubungi orang tuamu. Mereka sudah. Mereka tiada. Apa maksudmu? 2 bulan setelah kita putus. Aku dengar kau kembali. Aku berkendara hujan-hujan mencari. Aku kecelakaan. Saat mereka dalam perjalanan menjemput, mereka mengalami tabrakan mobil. Mereka meninggal. Lalu, 2 bulan kemudian, aku diagnosis leukemia. Setelah itu, kemoterapi tak berujung. Dan kegelapan terakhir. Maaf, Kita tidak bersama lagi. Jadi masalah ini tidak ada urusannya denganmu. mari makan dulu. Dia masih ingat. Apa yang aku suka makan? Ada. Hal lain? Menjadi pendamping pengantin Chloe Edemo. Kuharap kau mempertimbangkannya. Mengenai visa, aku akan mengurusnya. Permintaan lain? Katakan apa saja. Kau juga ingin aku pergi? Aku tak ingin mempersulit Chloe. Bagaimana bisa aku tak tahu? Kau begitu kejam? Kau putus begitu dingin. Dan kini begitu kejam, membuatku menyaksikannya. Kau menikahi wanita lain. Baiklah. Namun, kau harus membantuku. Apa itu? Ambilkan aku foto. Yes, I see. Jika kita menikah nanti, dan kau selingkuh, aku ambil rumah dan mobil. Membuatmu tak punya apa-apa. Jika hari itu benar datang, kau bisa pakai foto kita di upacara pernikahan, membeberkanku sebagai bajingan di publik, dan hancurkan reputasiku. Baiklah. Tak perlu khawatir. Hanya foto biasa. Baiklah, aku akan menunggumu di pintu. Hanya sebuah foto kinengan. CCI. Kau sangat menyedihkan. Kau tahu betul dia curang. Dan kau bahkan membicarakan balas dendamnya. Tapi setelah melihatnya, kau tak tega bersikap kejam. Sisu baru saja memberitahuku, kau setuju jadi pendamping pengantin. Aku senang. Namun, Sisu tidak pandai berfoto. Biar aku saja yang ambil. Aku ingin dia mengambil fotoku. Ayolah, berikan. Aku akan cepat. APA. Pegang ini. Sisu. Aku tidak enak badan. Ayolah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Jadi ini dia. Foto terakhir dalam hidupku. Kontraknya menyatakan almarhumah bisa membuat satu permintaan. Kami akan mengabulkan permintaanmu. Di hari pemakamanku, aku ingin Yesisu mengusung peti mati. Terima kasih sudah datang. Pendamping pengantin harus hadir untuk gladi bersih. Indah kan? Semua ini pribadi. Dan derangkang untakualannya. Ketika Yesisu benar-benar mencintai seseorang,
Dia benar-benar mencurahkan hatinya. Sisu. Aku sangat pelupa, lupa gelangku. Ini adalah gelang yang kubuat. Dibuat untuk dia dan aku. Dulu dia pernah berjanji akan dibuatkan. Dan memberikannya padaku di hari jadi ke-7. Gelang yang sama ini. Dari mana asalnya? Dia membuatnya sendiri, dan memberikannya padaku. Listrik pada musim panas lalu, Ethan menginap malam itu, saat itulah kami jadi pasangan. Dia memberiku gelang. Pada hari itu. Tanggal berapa itu? 17 Februari, hari istimewa. Kencan kita. Hari jadi ke-7 kami. Pengantin wanita terkasih, silakan keluar. Oh, baiklah, aku pergi. Kalian berdua bicara. Di hari jadi kita. Kau jelas bilang padaku, ada panggilan darurat. Kenapa malam itu? Kenapa kau ada di sana? Aku berbohong pada. Lalu 23 Februari, makan malam di RS, kata, itu bohong? Itu ulang tahun Kiaoran. 5 Maret, kau bilang operasi. Ku bawa dia ke taman hiburan. 15 Maret, Dia mimpi buruk, ku hibur dia. Sejak April, ku bilang perjalanan 3 hari. Aku pergi dengannya ke Kepulauan Riviera. April 13th, aku dan dia lihat matahari terbit di puncak. April 22nd, aku pergi ke danau dengannya. 3 Mei, kami berdua. Setelah kembali dari liburan luar negeri, aku melamarnya. Dan dia bilang ya. Besoknya, aku kembali dan putus darimu. Mau dengar lagi? tapi kenapa? Kenapa kau perlakukan aku begini? Apa salahku? Apa itu penting? Benar begitu, aku akan mati. Jawaban semua ini sudah tak penting lagi. Gladi bersih dimulai. Kau bicara apa? Bukan apa-apa, ayo pergi. Ke panggung. Oh, Penggantin wanita. Pada saat itu, masuk dari luar sini. Pendamping pengantin akan memegang tangan dan kau akan dituntun ke mempelai pria. Ya, di sini, mempelai pria dan wanita. Akan membakakan janji mereka. Mempelai pria terkasih, izinkan aku bertanya, apakah kau ingat janji itu? Ya, tentu saja. Aku mengambilnya, di hadapanku menjadi istri. Melindunginya, merawatnya, menghargainya, dan menyayanginya. Baik dalam miskin atau kaya. Sehat atau sakit, aku akan tetap teguh di sisinya selamanya. Adegan ini. Pernikahan yang sering kubayangkan. Maukah kau menikah denganku? Nikahi dia. April 7th, perjalanan bersamanya ke Riviera Isles. April 22nd, Persemania di Taman Hiburan. April 13th, 3 Mei, matahari terbit. Jenau, kembali berlibur. Melamar, ini ulang tahunnya. Aku berbohong pada Pria ini, yang baru saja memberitahuku masa lalu yang kejam. Dan sekarang, aku harus menyaksikan momen bahagia mereka. Jadi, selanjutnya, Tolong Sambu, Bridmed ke Panggung. untuk mengucapkan selamat dan sampaikan harapan terbaik. Selanjutnya apa? Mari kita sambut pendamping pengantin wanita. Untuk pasangan bahagia, ucapan selamat terbaiknya. Sici, kesini. Ayo dong. Sekarang giliranmu. Saya sangat minta maaf. Ada sesuatu yang terjadi, jadi saya harus pergi sekarang. Panggilan ini untuk mengonfirmasi, apakah Anda pilih suntikan atau oral? Suntikan. aku antar kau pulang. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak. CCI. Ada air mancur. Bayar kuambil fotomu lagi. Oak.
Sebenarnya, Kiaora yang secara spesifik memintaku untuk datang mengambil ulang. Dia bilang terakhir kali bahwa foto darinya tidak mewakili diri dan merasa sangat bersalah. Apa maksudmu? Dia tidak tahu masa lalu kita bersama. Jangan bermusuhan dengannya. Jadi, saat dia mengantarku kembali ke hotel, itu sebenarnya untuknya. Dia takut aku akan menyimpan dendam dan membalasnya. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Saat pertama kali aku tiba di Veridia, aku juga menginap di hotel ini. Kiaoran sedang tidak sehat saat itu. Hotel khusus ini memiliki fasilitas medis. Lift di sini. Besok adalah hari ulang tahunku. Mari kita lihat apa yang terjadi 2 tahun ini. Selamat ulang tahun untukmu. Kenapa kamu di sini? Aku baru tahu besok ulang tahunmu. Dan aku membuatmu datang ke pernikahan kita. Aku sungguh sangat menyesal. Jadi, aku bawakan kue spesial untukmu sebagai hadiah awal ulang tahunmu. Sejak kemoterapi, yang tidak bisa kumakan adalah yang berminyak atau berlemak. Itu akan memperburuk kondisi. Maaf. Aku. Kue yang sangat istimewa ini, dia membelinya sendiri. Jangan saya siakan. Ambil saja. Apa yang kumakan tak lagi penting? Toh, aku akan mati besok. Silakan masuk. Sisu membawaku ke setiap toko kue, dari setiap toko roti di kota. Dia memilih yang terbaik. Jangan tertipu sekaptenengnya. Dia sebenarnya sangat romantis. Dia memilih kue pernikahan terbaik. Dia juga memesan semua bunga napas bayi di kota. Dia bahkan mendesain cincinnya sendiri. Sebagai orang yang belajar kedokteran, aku ingin tahu siapa yang mengajarinya. Kue, bunga napas bayi, desainnya. Akulah yang mengajarinya semua itu. Aku tak pernah membayangkan akan menyaksikan semua ini sekarang. Semua romansa ini digunakan di pernikahannya dengan wanita lain. Mungkin temannya yang mengajarinya, kan? Kuenya sudah sampai. Kata-kata terucap. Sebentar lagi kita berangkat. Jangan terlambat ke pernikahan. Jam berapa pernikahannya? Jam 10 pagi. Jam berapa pernikahannya? Jam 10 pagi. Halo? Ya, benar. Besok jam 10 pagi. Ada APA? Bukan apa-apa. Setelah pernikahan. Pulanglah saja. Takut aku merusaknya? Aku tidak mau. Ada yang salah.
Enterajetian aku. Yes, I see. Selamat menikah. Pastikan besok tidak terlambat. Kau tak perlu khawatir. Aku takkan bisa merusak apapun, karena waktuku sudah habis. Aku tak bisa hubungi si Pernikahan akan mulai sebentar lagi. Dia tak menyesal jadi pengeringku, kan? Tekan saklarnya. Kau akan tertidur dalam 30 detik. Dalam 4 menit lagi, kau hilang. Jika kau menyesalinya, tekan saklarnya lagi untuk berhenti. Sebelum itu, ada kata terakhir, atau surat APA pun. Kami bisa bantu antarkan. Saat pengusung jenazah, setelah ia tiba, tolong katakan padanya untuk menguburkanku bersama orang tuaku. Harus bagaimana? Aku tak bisa menghubunginya. Waktu hampir habis. Pernikahan segera mulai. Aku akan mencarinya. Sudahlah. Tak masalah jika dia bukan penggaring. Jangan ditunda. Tidak apa-apa, aku segera kembali. Yes, I see. Kau lupa janji pada ibuku sebelum dia meninggal? Kau lupa itu? Jangan lupakan itu. Kau yang menyebabkan ayah ibuku tewas. Kau ingkar janji? Selamat tinggal, tahun ke-27ku. Hanya 27 tahun hidupku. Hari ini, tamu istimewa yang datang dari jauh memilih hadir di sini hari ini. Un tuc pergi dans Gandamé. Mari kita doakan dia. Mari kita doakan dia. Semoga Tuhan memberkati jiwa berharganya naik ke surga. Dan namanya adalah Shisi. Apa katanya? Sejujurnya aku tidak tahu. Yes, I see. Siapa yang kau sebut? Apakah kau bicara soal Sici? Kau kenal dia? Bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa ini? Dia baik-baik saja kemarin. Dia mengucapkan selamat menikah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bisakah kita urus semua setelah pernikahan, tolong? Ini pernikahan kita. Aku tidak mau diganggu. Tuan Ye, begitu ya? Sebelum Nonashi dibantu mati, dia berharap setelah kematiannya, kau akan bawa abunya pulang. Kubur dia bersama orang tuanya. Apa katamu? Dibantu mati? Sici, dibantu mati? Yes, I see. Apakah kau lupa janji pada ibuku? Sebelum dia tiada, kau lupa? Xiaoran, aku sungguh minta maaf. Di mana Sici? Cepat, di mana Sici? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya mencari Sici. Di mana Sici? Shisiai. Apakah di sini? Sici sudah meninggal. Mungkin dia sedang dikremasi sekarang. Sudah kubilang, jangan muncul di hadapanku lagi.
Saya di sini untuk pemeriksaan fisik. Mau ke rumah sakit? Tidak perlu itu. Hanya flu dan sedikit demam. Aku akan baik-baik saja. Selene mempercayakanmu untuk membawanya pulang. Semoga pernikahanmu bahagia. Saya mengawasi proses kematian berbantu Sici. Dia meninggalkan buku harian sebelum meninggal. Karena kau mengenalnya. Kau yang seharusnya membawa buku harian ini pulang untuknya. 2 Agustus 2024. Cuacanya cerah. Hari ini genap 2 bulan. Sejak aku putus dengan Ye Sisu, Siu. Aku akan mati. Hari ini, di kota kita, sudah 7 hari hujan turun. Setelah pemakaman orang tua saya menerima laporan hasil pemeriksaan saya di rumah sakit. Benar-benar kanker. Ditemukan penyebaran ke tulang. Sedang menjalani kemo. Ini hanya bisa memperpanjang hidupku. Dokter, saya harus bertanya. Berapa lama lagi? Jika Anda mulai pengobatan dini, Anda mungkin bertahan lebih lama. Selama 2 bulan ke depan, saya menjalani 4 sesi kemoterapi. Sebelum kemoterapi pertama saya meneliti berbagai info kanker dan informasi tentang kemoterapi. Saya menghadapinya penuh ketakutan. Namun saat kemoterapi benar-benar dimulai, jauh lebih menyakitkan dari bayangan saya. Setelah sesi kemoterapi keempat saya pulang dan melihat kue tanpa krim yang dirangkeng ibu saya. Baru saya ingat hari itu 30 Juli, ternyata itu ulang tahun saya. Saya mencicipi sedikit kuenya, tapi tidak semanis yang kubayangkan. Rasanya cukup pahit. Dan rasa sakit yang memuakkan. Malam itu, saya bermimpi indah. Dalam mimpi, saya melihat orang tua dan Ethan Miller. Mereka berkata lembut, "CCI, kamu harus bahagia dan ceria." Namun, saat ku buka mata, tak ada seorang pun di sisi saya. Siu. Aku sangat merindukan. 6 Agustus 2024. Sarah, sudah 2 bulan sejak kita putus. Siu. Aku sekarat. Kau masih belum menjawab panggilan. Aku tahu kau tak mau menemuiku, tapi aku benar-benar ingin bicara dengan Siu. Aku tak punya orang lain untuk diajak bicara. Maafkan aku. Aku sungguh percaya bahwa dengan orang tuamu di sisimu, kau akan melupakanku. Aku benar-benar berpikir. Aku yakin dunia takkan berbeda tanpaku. 25 Agustus 2024. Jerry Miz. Siu. Selamat ulang tahun. Aku bertanya-tanya apa yang kau lakukan saat itu. Terakhir kali aku meneleponmu, kau memblokir nomorku. Jadi aku tak berani menghubungimu lagi. Tapi aku masih ingin bertanya padamu. Kenapa kau putus denganku? Jika kita bertemu lagi, bisakah kau memberiku jawabannya? Namun, aku mengerti bahwa kesempatan itu tak kan pernah datang. Karena, sedihnya, aku berhenti kemoterapi dan mengajukan bantuan kematian di Veridia. 4 Februari 2025. Permohonan bantuan kematian saya disetujui. Aku tahu kau juga pergi ke Veridia. Aku bertanya, apakah kau pikir, jika kebetulan sebelum aku mati, aku bisa melihatmu sekali lagi? Aku bertanya, apakah kau masih mengingatku? Tapi mungkin kau sudah melupakan. 30 Juli 2025. Siu. Kau benar-benar bajingan. Aku ingin mengutukmu sekerasnya. Tapi harus kuakui, kue itu terlalu manis. Sangat manis hingga gigitan pertama. Aku tahu kaulah pembuatnya. Aku tak ingin mengutukmu lagi. Siu. Terima kasih. Telah merayakan ulang tahun terakhirku. Siu. Hari ini hari pernikahan kita. Kau berjanji padaku. Xiao Ran. Sici sudah mati. Senua Sirat yang kesetujui. Kini batal. Dia sudah meninggal. Senua Sirat yang kesetujui.
Sekarang batal. Apa tepatnya yang kau katakan? Yes, Isu. Ini salahmu. Membuatku jadi diriku sekarang. Sekarang aku tak bisa pulang. Semua karena dirimu. Kau membuat orang tua dan kakakku terbunuh. Sebelum wafat, mereka minta kau menjagaku. Sekarang kau ingkar janji? Orang ini adalah pemimpin sindikat yang lama kita selidiki. Dia sangat kuat. Dan anak buahnya kejam. Kau panggil polisi. Aku khawatir sekarang. Mereka bisa balas dendam. Docteur. Y. Mungkin kau harus keluar negeri dulu. Kembali setelah semua beres. Berapa lama aku harus menunggu? Sebulan penuh? Atau setahun penuh? Bagaimana jika aku jadi umpan, membantumu memancing sisa anak buahnya, semuanya? Mari kita selesaikan segera. Oh, Dr. Yi. Anda siapa? Aku di sini melindungi. Terima kasih, kawan. Petugas. Bajingan tua, mau peluru. Ya, selanjutnya keluarga. Pergilah sekarang. Jean-Gon Pédulican Acu. Sekarang, tolong pulang ke rumahku. Acut Orangi Laini. Akan mencelakai keluarga. Cepat. Nyonya. Demi Tuan Kiao yang menyelamatkan, tolong jaga harapan terakhir. Keluarga kami untukku, putraku, Xiaoran, tolong bantu dia. Nyonya. Semua ini salahmu. Keluargaku harus mati. Semua karena kamu, keluargaku mati. Mungkin. Salah sejak awal. Apa yang salah? Semua karena kamu. Itu sebabnya orang tuaku mati. Karena kamu, aku takkan bisa pulang. Yesisu, dengarkan aku. Teres, kenapa jika dia mati? Apa hubungannya dengannya? Kamu berutang padaku. Kamu berutang ini padaku. Takkan pernah terbayar. Terlebih lagi, kamulah yang menyarankan untuk berkencan denganku. Kenapa kamu sibuk sekali? Shift jaga atau operasi darurat? Rumah sakit sangat sibuk. Aku ada perjalanan bisnis. Baiklah, aku mengerti. Kau. Jangan tanya berapa lama. Dokter Ye kita sendiri. Aku sangat percaya padanya. Dia takkan pernah berbohong. Bagaimana jika suatu hari aku berbohong padamu? Maka aku takkan pernah melihatku lagi. Berhentilah minum. Aku sangat membencimu. Yes, Isu. Aku sungguh minta maaf. Aku tak mau dengar maaf. Apa maumu? Bisakah kau beri apa saja? Selama aku punya. Aku sungguh menginginkanmu. Bisakah kau beri itu? Ya, sungguh bisa. Mari bersama. CCI, aku sungguh menyesal. Hidupku sendiri bukan milikku sejak lama. Saya sangat menyesal atas hal ini. Saya akui saya keliru. Saya benar-benar mengecewakan dan saya lebih menyakitinya. Jika kau benar ingin menebusnya, tolong, ikut saya sekarang juga. Mari lanjutkan pernikahan kita. Aku bisa pura-pura bahwa semua ini tak pernah terjadi. Asal kau lupakan dia. Kita akan pergi ke Viridia.
Pernah ada saat kupikir bahwa dia dan aku telah berakhir. Sisa hidupku akan sepenuhnya untuk penebusan. Tapi lagi, ketika jalan kita bertemu lagi, aku tak bisa sepenuhnya ditebus. Dan aku tak sanggup setelah dia tiada bersama wanita lain. Saya sanggup minta maaf. CCI. Tunggu aku dalam perjalananmu. Aku sangat takut aku akan tak pernah bisa menemukanmu. Sisu, aku tak akan memaksamu menikahiku. Tolong kembali. Setiap sen yang kumiliki ada di dalam brankas. Sandi adalah ulang tahunmu. Dana yang tersimpan di sana cukup bagimu untuk hidup sisa hidupmu dengan nyaman tanpa perlu bekerja. Apa maksudmu? Penebusan dan balasan. Mungkin ada cara lain. Sure CI, di mana kau? Akhirnya aku di sini untukmu. Sisu. Yeah, Sisu. Ibu Si, tidak ada tanda vital. Bisa dikremasi sekarang. Berat sebuah jiwa adalah 21 gram. Jadi, apakah saya jiwa sekarang? Ya, Sisu. Semua ini karenamu. Keluargaku tewas. Kau berhutang segalanya padaku, bukan? Dan kau takkan pernah bisa membayarnya. Jadi, apakah ini alasan kau meninggalkanku? Tak pernah terpikir. Pertanyaan yang menghantuiku setahun. Baru terjawab setelah kematianku. Aku tak percaya aku menemukan jawabannya. Ya, Sisu. Karena kau telah memilih Kiaoran, maka berbahagialah sepenuhnya dengannya. Jangan Sisu. Jangan menebus hutangmu padaku. Kau tak berutang apapun padaku. Tolong seseorang. Cepat seseorang. Sisu. Apa kau hila, Sisu? Jika kau mati sekarang, bagaimana denganku? Pernahkah kau berpikir? Ya, Sisu, jika kau mati tiba-tiba, kau akan tinggalkanku di Feridia? Maafkan aku. Apa gunanya hanya minta maaf? Apakah Sici sepenting itu? Begitu penting, setelah dia meninggal, kau buang hidupmu begitu saja? Ya. Benarkah itu yang kau pikirkan? Tapi jika kau benar berpikir begitu, bagaimana bisa kau setega itu? Aku tak punya rumah sejak kecil. Aku tumbuh di panti asuhan. Dialah yang memberitahuku apa arti rumah. Dia adalah seluruh duniaku. Jika dia tak ada lagi di duniaku, maka hidupku tak berarti lagi. Bagaimana denganku dalam semua ini? Apa artinya aku bagimu? Maafkan aku. Kukira, apapun yang kau inginkan, bisa kuberikan padamu. Tapi aku sadari, ada beberapa hal
yang takkan pernah bisa kuberi. Tapi dia sudah tiada sekarang. Mereka yang telah mati takkan pernah kembali lagi. Mereka yang telah tiada. Benarkah takkan kembali? Ya. Yisi Berhenti. Karena kau sudah sadar, kenapa tidak lepaskan diri dari masa lalu? Dan jalani hidup yang kau inginkan? Bukankah kau ingin menenggang kera? Kau ingin berlayar. Bagaimana bisa jika kau sudah mati? Apa yang kupikirkan sebenarnya? Bagaimana mungkin dia bisa melihatku? Hei! Apa kau benar-benar bisa melihatku? Dapatkah kau mendengarku atau tidak? Dengar, aku sedang bicara padamu. Jika kau memang bisa mendengarku sekarang, maka, cepat kirim aku kembali ke duniaku. Aku ingin tahu apakah orang tuaku juga menjadi arwah sepertiku. Jika aku kembali, mungkin, aku masih bisa melihat mereka. Tolong katakan, apa kau dengar ucapanku? Aku rindu orang tua. Halo. Saya ingin keluar. Tuannya, kondisi Anda tidak stabil. Tinggal beberapa hari lagi di rumah sakit. Saya punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Anda bebas pergi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya suatu hari akan pulang. Saya yakin tak ada yang bisa mengembalikan saya. Sayang sekali. Plot pemakaman Feridia saya. Kini benar-benar terbuang SIA. Benar-benar terima kasih. Apa kau benar-benar berniat meninggalkanku sendirian di Viridia? Mengapa berpura-pura sayang sekarang? Mengapa tidak sebelum dia meninggal? Wajahnya sangat pucat. Bahkan saya melihat dia tidak sehat. Tidak bisakah kau melihat itu? Apakah kau pernah menunjukkan kepedulian? Dia menolak pernikahan saya. Apakah kau benar-benar tak menyadarinya? Namun kau masih memaksanya menjadi pendamping pengantinku? Ya. Dia adalah segalanya yang berarti di duniamu. Tapi apa yang kau berikan padanya? Jika dia tak pernah melintasimu, mungkin dia menikmati pemandangan Feridia. Namun setelah mengenalmu, hal terakhir sebelum mati adalah sakit darimu. Kamu bisa melihatku? Semua itu tak lagi berarti. Aku akan, dengan caraku sendiri, menebas dosaku padanya.
Minggir. Camo, kamu bisa melihatku? Jelas. Sampai kapan kau menghalangiku? Aku tidak punya detak jantung. Aku benar-benar hantu. Pria ini, dia melihatku. Tapi kenapa pria ini bisa melihatku? Bukankah kalian akan menikah? Kenapa kau kembali? Jika baunya tidak sedap, buka jendela. Saat kau bilang akan menikah, aku terkejut. Melihat kalian berdua begitu bahagia, aku sungguh berpikir, yah, jangan bahas sekarang. Apakah kau kembali untuk menikahi pacarmu itu? Tidak. Dia sudah pergi. Aku sungguh minta maaf. Tidak apa-apa. Pak Chiu, bisa tolong beritahu saya, apakah roh ada setelah mati? Kalian para medis, bagaimana bisa kalian percaya ini? Jika memang ada hal seperti itu, apa yang benar-benar kau lakukan? Sejujurnya aku tak tahu apa yang ingin kulakukan. Tak pernah benar-benar jadi keputusanku. Kentana. Dia ingin pergi. Aku tak bisa menghentikannya. Kaulah yang pergi duluan. Hari itu hujan sangat deras. Aku menunggumu semalaman. Pak Carter, tolong, bisakah Anda menepi? Saya akan turun di sini saja, tolong. Tidak pulang di tengah hujan deras? Mau sakit dan mati di sini? Aku bisa hancur lebur di sini. Ada APA? Aku sungguh berpikir. Kau ITU palsu. Kau bisa melihatku? Camo? Kamu bisa melihatku? Hujan makin deras. Yes, I see. Naik taksi pulang. Sudah kuperiksa seisi rumah. Kenapa aku tak bisa menemukan jiwa orang tuaku? Dan beberapa hari terakhir ini, aku tak melihat sesuatu yang mirip diri. Apa di dunia ini, aku satu-satunya yang jadi roh? Yes, I see. Panas sekali. Yes, I see. Kamu demam tinggi. Berhenti sekarang juga. Berhenti di situ. Kau mengikutiku? Seolah kau siapa saja. Karena kau bisa melihatku, pasti kau tahu apa yang terjadi. Jika orang bisa jadi roh, kenapa orang tuaku tidak di sini? Kenapa aku satu-satunya jiwa melayang di jalanan yang ramai? Dan Yesisu sepertinya melihatku. Katakan, kenapa kau bisa melihatku? Ini cukup mengganggu. Kembalinya jiwa 7 hari. Apa sulit ditebak? Kembalinya jiwa 7 hari. Tapi hari ini sudah hari ke-6. Pantas saja orang tuaku hilang. Jadi, aku hanya punya 1 hari lagi. Setelah 7 hari ini berakhir, lalu apa yang terjadi? Yes, I see.
Pasien ini sepertinya, saat dia bangun dari demam, tiba-tiba jadi linglung. Menjaga hilang lagi. Dan itu hanya halusinasi. Dan lainnya. Lalu, apa yang terjadi? Dia lalu nekat menyayat pergelangan tangannya. Apakah kau benar-benar ingin mati? Sudah kuduga. Hanya saat ajal mendekat. Peryalah kau mengkol. Tak perlu kau menebus, kau tak berutang apapun. Tolong. Cepat, ada orang di sini. Kau tahu, aku selalu di sini. Aku di sini bahkan sebelum kau sekarat. Bahkan baru kemarin. Aku hanya berjalan di jalan. Kenapa ribet-ribet sulkimation? Selalu begini. Akankah kau selalu di sisiku? Dalam 15 menit lagi, pengembalian jiwa 7 hari akan berakhir. Setelah itu, aku akan hilang selamanya. CCI. Akankah kau selalu bersamaku? Apakah kamu akan selalu bersamaku? Tentu saja, aku akan. Aku selalu ada di sini untukmu. CCI. Kamu tidak pernah berbohong padaku sebelumnya. Kali ini, kamu tidak akan berbohong padaku, kan? Kamu bilang begitu. Aku tidak pernah berbohong padamu. Jadi, kali ini, aku juga tidak akan. Istirahatlah. Maafkan aku, Yisisu. Tapi kali ini, aku harus melanggar janjiku. Selamat tinggal, Yisisu. Ada kemungkinan kita tidak akan bertemu lagi setelah ini. Kamu harus terus hidup sebaik-baiknya. CCI. 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 Kamu membohongiku. Pembohong. CCI. Pemakaman ini yang paling mirip di kota ini, dengan pemandangan Veridia. Lumayan kan? Orang tuamu di sini, mendampingimu. Sebelum aku pergi dari sini. Dengan kehadiran mereka, aku akan tenang. CCI. Pada akhirnya, kau tetap membohongiku. Bukankah kau berjanji padaku untuk selalu mendampingiku? Tapi mengapa sejak hari itu kau tak pernah menemuiku lagi? Katakan, apa yang harus kulakukan agar kau datang menemuiku? Dokter Ye, orang mati sudah tiada. Dokter sudah menjelaskan. Shisiang Kolia, Anyala. Halusinasi karena demam tinggimu. Jangan sakiti dirimu lagi. Ya, Sisu. Orang mati tak bisa kembali. Apapun yang kau lakukan, dia sudah tiada. Tapi aku benar-benar melihatnya. Dia masih tersenyum padaku, berkata akan selalu mendampingiku. Kau tak pernah bohong padaku. Jadi sekarang, kau tak akan bohong juga, kan? Pasti dia tertahan sesuatu. Kau akan datang menemuiku lagi. Benar?
Nah, halo, Tuan. Selera Anda bagus sekali. Anda melihat harta terbaik di lapak. Dalam sekali pendant. Tuan, untaian manik-manik ini harta karun asli. Diberkati oleh seorang master seni mistik yang hebat. Dapat menghubungkan dunia hidup dan mati, memberikan pengetahuan tentang segala hal, yang terlihat maupun yang tidak. Takkan minta banyak, hanya $88.000 dan jadi milikmu. Menghubungkan dunia? Tahu segalanya, benarkah itu? Jika saya pakai benda ini di Tianggon, bisakah kulihat orang yang tiada? Dokter Ye, orang mati tak bisa kembali. Tidak ada hantu di dunia ini. Dia tukang tipu di sini. Dia tak pernah jujur. Anda tidak bisa percaya dia. Pak Polisi Q, mengapa Anda selalu menatap saya? Ini merusak bisnis saya. Baiklah, sebagai teman petugas charter, gelang ini setidaknya kerajinan. Ambil saja seharga $200. Hei, ayolah, ayolah. Barang ini grosirnya $20. Beraninya kau menipu di depanku? Ya ampun. Sekarang apa? Baiklah, saya terima itu. Bagaimana kalau ini berhasil? Cinta dan takdir ditentukan di masa lalu. Benar salah, sukses gagal, semua sementara. Tuan. Saya sarankan Anda melepaskan obsesi Anda. Le Pascan Saja. Guru. Di dunia fana ini, apakah jiwa benar-benar ada? Manusia Bucan Bindamati Sepertir Impu, Caillou, Atau Battu. Bagaimana mungkin mereka tak punya jiwa? Tapi keyakinan kami mengajarkan welas asih. Setelah mati, jiwa menemukan kedamaian. Bebas dari penderitaan dunia fana. Jadi, Tuan. Apa yang Anda lihat sebelumnya? Hanyalah itu, tak lebih dari ilusi. Tuan. Lautan derita luas, penebusan selangkah. Mungkin, saat Anda memutuskan berbalik, Anda akan menyadari orang baik ada di sisi. Tolong. Jangan Kurung di Rianda. Dalam belenggu masa lalu yang menyakitkan. Tuan Ye, perusahaan Anda bermasalah. Jangan berdoa, ikutlah denganku. Ada APA? Ada sesuatu di wajahku? Dia bangkit dari kematian. Pria yang kau bawa ini bangkit dari kematian. Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Bukankah aku sudah mati? Apa yang perlu ditakuti? Kau seharusnya berterima kasih padaku. Shisi. Bagaimana kata? Dan mengapa aku harus berterima kasih padamu? Saya Pakau. Kau selalu punya banyak pertanyaan. Bukankah ini hanya alasan berterima kasih padamu? Liju. Itulah namaku. Aku juga. Tuan Mu. Mohon maaf. Aku tidak tertarik. Aku juga tidak. Lalu apa maksudmu? Syarat kebangkitanmu adalah kau lakukan satu hal untukku. Baiklah kalau begitu. Lalu bagaimana dengan pemilik asli tubuh ini? Tolong, Banguin-la. Tolong bantu aku. Azele? Memang, dia sudah meninggal. Apakah dia juga akan menjadi arwah? Jika sebuah keinginan tidak kuat, jiwa mereka tidak akan berlama-lama di sini. Karena kau bisa menjadi arwah, pasti kau punya keinginan yang kuat. Tapi apa keinginan itu? Mengapa aku tidak bisa mengingatnya sama sekali?
Apa yang harus kulakukan untuk membantumu? Tetaplah di sini di sisiku. Untuk penelitianku. Hanya keinginan yang sangat kuat. Même nuit Ciara un tuc qui banquitant. Dan bagaimana denganmu? Apa gerangan keinginan yang sangat kuat itu? Apa itu? Paquet s'écarant. Ikuti aku. Kamu akan melihatku berganti pakaian di sini? Kamu malu sekarang? Tubuh ini bukan milikmu. Selain dari itu, aku sudah melihat setiap jengkal tubuh ini. Bentuknya bagus. Berbalik saja. Baiklah, sudah beres. Tolong, ikutlah denganku. Perubahannya terasa cukup besar. Kamu sudah mati selama 3 tahun. Bukankah kita harus pulang? Kenapa kita di sini? Ada makan malam bisnis malam ini. Aku baru saja hidup kembali. Aku tidak akan pergi. Rekan bisnisnya adalah... Y Sichou. Ini bisa jadi kesempatan terakhirmu melihatnya. Yakin tidak mau pergi? Ye Sisu adalah seorang dokter. Kolaborasi seperti apa dengannya? Tentang kejadian 3 tahun lalu. Seyatidak per lui mange la scania pada Anda. Anda hanya perlu menjawab saya. Anda pergi atau tidak? Tentu saja. Bertemu seorang kenalan lama. Tuan Sterling, maaf tidak menyapa Anda. Boleh saya tanya siapa ini? Ini asisten saya, Hiyu. Hello, Hiyu. Saya Tunengan Yi Sisu. Chiao Ran. Memang benar. Tiga tahun. Pada akhirnya, dia akhirnya memilihnya. Kita lanjutkan? Silakan, Anda duluan. Tuan Y. Tuan Li. Nonahi. Ya Sisu. Karena kamu memutuskan untuk akhirnya menikah, aku tak perlu mengganggumu lagi. Ayo, Silai Kenjuru. Tuan Li, rencana umum sudah ditetapkan. Silakan lihat, apakah Anda ingin menambahkan sesuatu? Azistene. Mengapa Anda tidak melihatnya? Kolaborasi kita saat ini adalah pameran perhiasan, detail dalam proposal, dan semuanya baik-baik saja. Satu-satunya masalah adalah pameran utama. Berlian merah muda itu berharga, tapi berlian merah lebih berharga. Jika kita mengubah pameran utama menjadi kalung berlian merah ini, akan lebih baik. Terlebih lagi, meskipun berlian merah di pasaran mempesona saat dijadikan kalung, saya percaya bahwa menjadikannya hiasan cincin akan lebih menonjolkan nilai berlian merah. Semua ide ini, apakah itu idemu sendiri? Ya, tuannya. Ada yang salah? Tidak, tidak ada. Aku teringat seorang Taman Lamaku. Catat itu. Untuk pameran ini, mitra perlu mengirim seorang karyawan untuk berkoordinasi denganku dalam proyek. Itu kak. Pameran ini butuh rekan. Kita perlu kirim pegawai untuk koordinasi proyek ini denganku. Aku memilihmu. Aku tidak ikut. Baik tuannya. Bawa dia pergi. Tunggu dulu. Kau jual aku? Kenji Nanmu. Pasti terkait Yesus. 3 tahun. Aku tak tahu apa terjadi. Sekarang dia memilih Kiaoran. Kenapa aku peduli dengan keinginanku 3 tahun lalu?
Pameran mendatang ini mengundang kolektor pribadi. Untuk memajang koleksi berharga, ada cincin berlian biru, warna gelap dan terang. Namun, hanya satu bisa dipajang. Jadi, apa pendapatmu? Mana yang akan kita pakai? Dari sudut pandang nilai pameran, dibandingkan yang gelap, berlian biru terang, punya kualitas mendekati Fancy Vivid. Jadi, yang berwarna terang harus dipilih. Tapi, mari pikirkan ini. Kilau Mendalam Berlian Biru Jelap. SISU. Kau tahu? Dari semua batu permata, sungguh, favorite absoluteku adalah berlian biru gelap. Karena saat terkena cahaya, berlian biru gelap bagai lautan dalam. Melihat ke dalamnya, bagai air laut biru pekat, menyelimutimu sepenuhnya. Menyesakkan sekaligus misterius. Tak ada berlian lain menandingi seni ini. Jika kita bilang, mata kekasih, samudra kedelapan, maka berlian biru gelap, miwekalai, lautan kasih sayang dalam. CCI. CCI, kamu sudah kembali? Sisu, kami di sini. Mohon maaf. Tidak apa-apa, Tuan Ye. Itu hanyalah pendapat saya. Apa yang dipilih tetap bergantung pada nilai intrinsik barang. Yes, I see. Karena kamu memilihnya, mengapa aku harus mengusik perasaanmu lagi, asalkan kamu bahagia? Baiklah, sampai jumpa besok. Tuan Ye, apakah itu? Apa yang terjadi di sini? Hah? Bukan, ini benar-benar bukan apa-apa. Ye Sisu dulu bilang, dia benci manajemen bisnis. Mengapa dia mendirikan perusahaan? Dan mengapa perusahaan pameran perhiasan? Juga, ada cerita apa soal luka di pergelangan tangannya? Urusan Tuan Ye, mohon jangan ditanyakan. Urisan Pakya. Saya sarankan jangan ikut campur. Assistant he, Anda hanya perlu membantu kami. Dengan pameran ini, Urisan Pakya, bukan urusanmu. Baiklah, mengerti. Saya harap begitu. Kiaoran sekarang adalah Tenenggan Yi Sisu. Wajar saja dia tak mau aku dekat. Pak Ie, Anda memanggil saya? Ini beberapa draft desain yang belum selesai. Jika Anda punya inspirasi, ambil dan selesaikan. Apa itu? Ini semua draft lama saya. Sayangnya, saya sakit parah, dan tidak punya waktu menyelesaikannya. Jadi, Ye Sisu mendirikan perusahaan ini untuk membantu saya meraih impian saya yang belum tercapai. Maaf, itu bukan bagian dari tugas saya. Dia sudah berkorban begitu banyak untuk melunasi utangnya pada keluarga Kiao. Dia sudah melepaskan begitu banyak. Setelah kematianku, aku tak bisa menggunakan permintaan terakhirku menjebak Ethan Miller seumur hidupnya. Itu akan terlalu kejam. Aku sungguh tak tega. Begitukah? Ya. Di perusahaanmu, saya hanya menanggani tindak lanjut pameran. Jadi setelah pameran berakhir, apakah kamu akan pergi? Ya. Bisakah kau mencari cara agar tetap tinggal? Memang. Baiklah. Saya mengerti, Anda boleh pergi. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja kau katakan padanya? Bisakah kau biarkan saja dia sendiri? Apa yang kau bicarakan? Teddy. Apa yang kau katakan padanya? Saya hanya menolak lamaran Tuan Ye untuk menyelesaikan draft yang belum selesai. Ada APA? Itu bukan bagian dari lingkup kerja saya. Apakah ada masalah? Ada APA dengannya? Mengapa kau menyuruhku meninggalkannya? Saya sungguh minta maaf. Hanya saja kau sangat mirip seseorang. Sejak orang itu meninggal, dia tidak seperti biasanya. Dia pasti mengira kau adalah dia. Kau tunangannya, bukan? Saya sangat berharap itu benar.
Dia meninggal 3 tahun lalu. Kau belum bisa melepaskannya? Perhatikan orang di sekitar. Tiga Tintin et la Berlalu. Kiaoran selalu di sisimu. Kau tak merasakan apapun? Lupacan Saja. Aku takkan membujuk. Setahun lalu kau baik-baik saja. Kan? Apa yang terjadi barusan? Aku melihat Shichi. Aku tak ingat apapun. Kau memanggilku ke sini hanya untuk ini? Itu sungguh tak sopan. Apa kau punya martabat? Yah, kurasa begitu. Aku baru bangun kemarin dan belum berpikir jernih. Aku memikirkannya semalam. Mempelajari diriku urusanmu, dan aku tak perlu bekerja sama-sama sekali. Jika kau mau kerja samaku, aku tak seharusnya bawahan. Sebaliknya, seharusnya. Kau yang memohon padaku. Aku memohon padamu. Tepat. Kau akan memohon padaku. Memohon butuh sikap yang benar. Jika kau ingin aku bekerja sama, katakan semua rahasia tentang diriku. Setelah kau ingat semua tentang dirimu, kau akan tahu rahasiamu. Sans pétaraf tertentu. Apayang Kitakejar. Adala Sama. Metode yang berbeda. Aku ingin menemukan diriku lagi. Aku tak ingin berada di sisi Ethan. Jadi kau tak ingin bertemu Ethan Miller lagi? Aku tak membencinya, tapi aku tak ingin menemuinya. Takan Perna Melihatnya Lagi. Lebih baik mati daripada melihatnya. Aku tidak mau. Halo, Nonehi. Apa kau begitu membenciku? Padagus Chiu. Aku akan keluar di sini. Jadi kau tak ingin bertemu Yesisu lagi? Aku tak membencinya, tapi aku lebih memilih tak bertemu. Aku menolak bertemu dengannya lagi. Lebih baik mati daripada melihatnya. Tidak, aku tidak mau. Hiyo. Kau tidak ingin melihatku? Li Ju. Apa kau mempermainkanku? Buhe. Ada masalah denganku? Tuan Ya. Apa kau mengupik? Ini asisten Anda. Dia juga menjelek-jelekkan bosnya. Apa yang kulakukan? Mengapa kau menghindariku terus? Pelecehan di tempat kerja. Sangga? Pelecehan di tempat kerja. Jika kau memilih melepaskannya, maka jangan pedulikan aku. Tuan Ye tidak enak badan. Kembalilah kalau begitu. Pameran sudah dekat. Saya mengirim pesan di chat grup tentang rapat. Kau tidak membalas. Saya di sini untuk karyawan bermasalah. Saya asisten Tuan Li. Untuk sementara ini, jangan bertemu Tuan. Kau bisa membocorkan rahasia perusahaan. Benarkah sekarang ada kebocoran rahasia? Jadi kemarin bahas berlian biru bukan bocor rahasia? Hanya melaporkan pekerjaan ke atasan. Dia, bagaimanapun, karyawan perusahaan saya. Tapi sekarang, Keaton berubah. Dia milikku sekarang. Tapi sekarang, dia milikku sekarang. Benarkah? Bagaimana kau yakin? Dia akan ikut denganmu? Tu as nigré que. Apa kamu terlalu yakin? Bukankah kotak Sukadia? Ya, sudahlah. Saya akan cari orang lain untuk kontak perusahaan mereka. Tidak masalah. Kamu gila? Kamu mengambil risiko. Kamu bertaruh, aku tetap utamakan keinginan pertama. Bertaruh, aku akan jadi bawahan sukarela demi itu. CCI. Kau akan selalu bersamaku? Ya, tentu saja. Aku selalu di sini.
Ya sudahlah kurasa. Jika aku hanya pengganti, ya sudahlah. Jika aku harus jadi bawahan, ya sudahlah. Permainan ini harus kuakui. Aku kalah. Tuan Li, saya akan bekerja keras. Anda memanggil saya? Mulai sekarang kau, asisten pribadi Tuan Ye. Urus kebutuhan hariannya. Itu bukan pekerjaan saya. Dan saya tidak mau peran ini. Bukankah kau tunangan Tuan Ye, Memeng Bukan? Maukah kau membiarkan wanita lain terlibat dalam hidup tunanganmu? Aku yang mengaturnya untuknya. Apa yang terjadi? Untuk menemukan satu yang bisa membuatnya bicara lagi. Meskipun aku enggan, aku tetap sungguh berharap tetaplah bersamanya. Setelah dia meninggal 3 tahun lalu, dia hampir hilang. Setiap kali aku membawanya ke RS, dia selalu berkata, hanya saat aku mendekati ajal, Si Chi akan muncul. Memang benar, hanya saat aku sekarat. Kau akan mengkol. Ah, begitu. Pantas saja pergelangan tanganmu memiliki begitu banyak bekas luka. Pantas banyak catatan percobaan bunuh diri. Dia tidak berusaha mati. Dia hanya ingin bertemu dengannya lagi. Itu bukan urusan. Aku pernah mencoba berbagai cara untuk membantunya bangkit lagi. Tapi kemudian, aku benar-benar tak punya pilihan. Aku hanya bisa memakai kematian orang tuaku untuk membuatnya merasa bersalah. Berharap memperbarui tunangan kami. Aku tahu dia tidak mencintaku. TAPI. Aku benar-benar tak bisa menahan diri. Namun saat itu pun, aku tidak bisa mempertahankannya. Hingga hari itu tiba. Aku menemukan surat wasiat di kalung salib yang telah ia tulis. Antana. Surat wasiat, katamu? Menggelar pameran adalah impianku, tapi aku tak pernah meninggalkan semacam wasiat pun untuknya. Meskipun Sisu masih hidup di dunia ini, aku bisa merasakannya dengan jelas. Dia telah menjauh dariku. Tapi sejak ia bertemu denganmu, menunjukkan secerca kehidupan, baik pengganti maupun ilusi. Aku sungguh memohon padamu, tolong, buatlah dia hidup kembali. Maaf, tapi aku tidak bisa. Terima kasih. Jadi, apa selanjutnya? Mengapa kamu menolak pengaturan Kiaoran? Aku tidak tahu. Sebenarnya, saat aku tahu tentang apa yang dia lalui 3 tahun ini, aku ingin memberitahunya segalanya. Tapi entah bagaimana, aku tidak bisa. Sebuah suara berbisik padaku. Tolak dia. Dia berkata, di babak baru hidupmu ini, jangan hidup untuk orang lain. Hiduplah untukmu. Jadis Camus Bucan au Rambaudot. Tapi aku ingat sesuatu. Aku rasa aku baru saja ingat. Aku menulis surat. Ada cincin di dalamnya. Tapi gaya cincinnya dan isinya. Tidak ingat. Apa artinya ini? Mungkin, itu benar. Kamu ingin menikah. Menikah. Bisa membantumu ingat. Kepada siapa tepatnya? Aku, tentu saja. Apakah kamu pantas? Apa kamu bercanda denganku? Kamu yang mulai bercanda duluan. Menikahi orang kasar, pria berwajah kaku sepertimu, lebih baik aku menikah dengan Apa kamu benar percaya aku mau menikahimu? Permisi, tapi ini barang siapa? Asisten Yo memberikannya padamu. Tuan Ye ada perjalanan bisnis besok. Kamu ikut dengannya. Pak Yi koper Anda. Terima kasih. Kalau begitu, Pak Ye, bawa saja sendiri. Perjalanan 3 hari. Tidak bawa baju ganti? Beli saja yang baru. Buang saja setelah dipakai. Entah sampai kapan aku akan di tubuh ini. Tak perlu barang pribadi. Lagipula, ini, uangnya Pak Liju yang galak itu. Aku tak merasa bersalah sama sekali. Begitu senaknya. Tolong terima ini.
Bukankah kau baru saja menolak? Tadi ya tadi, tapi sekarang beda. Baiklah. Memang pantas CEO perusahaan. Cara bicaramu semakin mirip CEO yang mendominasi. Pakai. Siapa yang kita temui di perjalanan bisnis ini? Kau akan segera tahu. Kau akan menyukainya. Itu Nona Teye yang terkenal. Dia adalah inspirasi desain saya. Dia desainer favorit saya. Nona TY. Saya mengagumi Anda. Pantas Tuan Miller bersikeras saya bertemu Anda, meski saya menolaknya beberapa kali. Jadi itu karena Anda. Dulu saat kuliah, aku memberitahunya tentang kekagumanku pada Teye. Kau masih ingat itu. Kau sangat berdedikasi untuk peran pengganti ini. Karena Anda suka desain saya. Takdir Kita Bertemu Sekaran. Mari kita. Encage là un tuc Takdir kita. Minum membuatnya mual. Aku akan minum untuknya. Tuan Miller, yang membangun kerajaannya dari nol hingga mencapai ini hari ini, Anda benar-benar kuat minum. Setelah kelahiran kembali saya, aku tidak pernah memberitahu siapapun bahwa alkohol membuatku sakit. Bagaimana Ethan tahu? Tuan Miller banyak minum. Ayo minum sampai mabuk. Tentu Anda tidak akan menolak saya, bukan, Tuan Ye? Pac Miller. Anda tak menuruti saya, kan? Nona TY, sedang apa Anda? Sedang berbisnis. Bisnis kan? Harus pakai minum? Tidak mau minum? Bagaimana saya lihat utilisan Anda? Kalau Anda tidak cukup minum, bagaimana saya bisa yakin untuk mempercayakan kreasi Anda? Tidak apa-apa. Tuannya, jangan minum lagi. Tidak masalah. Kesepakatan ini penting bagi saya. Seorang teman lama yang sangat mirip Anda juga akan ada di sana. Saya tak ingin mengecewakannya. Tu as Y. Ayo, satu lagi biar beruntung. Dan yang ketiga untuk mengunci kesepakatan. Tambahan segelas. Mari kita semua. Mendoakan kerja sama kita untuk awal yang lancar. Nona Teye yang terhormat, sudah cukup? Tuannya sudah cukup. Anda tak mau menuruti saya? Kerja sama kita tidak perlu di... Saya minum. Saya minum. Untuk apa kamu minum ini? Kamu tidak kuat kamu lupa, saat kuliah, kamu. Di masa kuliahku. Kalian berdua, dengarkan. Kalau ada yang mau dibicarakan, simpan nanti. Sekarang, saya tanya dengan jelas tentang minuman ini. Apakah kamu akan meminumnya atau kamu akan menolaknya? Nona TY, jika proyek kita berjalan lancar, saya bersedia minum gelas ini. Tidak masalah sama sekali. Selama Tuan Miller menghabiskan gelas ini, saya jamin perhiasan rancangan saya akan muncul tepat waktu di pameran Anda mendatang. Minuman ini, saya akan minum. Kamu akan minum? Baiklah. 2 gelas. Minumlah. Lalu kita tanda tangani kontrak. Setuju. Tuan Miller, apa yang kamu lakukan? Acara ini, saya tidak akan melakukannya. Kukira kau benar-benar ingin bekerja dengannya. Kenapa baru sekarang? Sudah kukatakan. Bukan apa-apa, tak ada yang lebih penting dari... Meskipun aku pengganti orang itu, Apa katamu? bukan apa-apa. CCI. Kumohon, katakan pada... Tuannya. Kau mabuk. Ya, kau benar. Aku terlalu banyak minum. Tolong, bantu aku masak. Jangan pergi. Apakah dia benar mabuk? Atau hanya pura-pura?
3 tahun terakhir ini membuatmu sangat tajam dan sedikit dingin. Baru sekarang, saat kau tertidur, kau terlihat seperti dulu lagi. Tinggala. Kau berjanji padaku. Aku takkan pergi. Kamu sudah sadar. Kau tak boleh minum, tapi kau minum. Jika kau minum sampai mati, apa yang akan kulakukan? Kau adalah orang pertama yang pernah bertanya padaku, apa jadinya aku tanpamu, tapi aku tetap kehilanganmu pada akhirnya. Tuannya, kamu sudah sadar. Maaf merepotkan Anda. Jika Anda baik-baik saja, saya akan ke kamar saya. Anda, tidak ada yang ingin Anda katakan? Tidak, Tuan Miller. Di antara kita, apa lagi yang bisa dikatakan? Tidak, Tuan Ye. Apa lagi yang perlu dikatakan di antara kita? Tunggu sebentar. Tuan Ye. Maseno, aku seharusnya seperti idaman, merawatmu. Tapi kataku, orang mati tak bisa dihidupkan. Dia sudah tiada, lepaskan dia. Kau tak menjadi apa pun. Dialah yang mengajarku arti hidup. Dia memberiku rumah. Di dunia ini, tak ada yang benar-benar, pasti dibutuhkan. Mereka sudah tiada. Hidupmu tak terperangkap, di hari dia meninggal. Waktunya melepaskan. Tuan Ya, penerbangannya sore ini. Tolonglah, atur waktumu dengan bijak. Akhir-akhir ini, bagaimana kabar dengan Eden? Seperti biasa. Tapi aku tak ingat apa pun. Mungkin saja kau bisa pertimbangkan saran. Pernikahan itu kunci. Maaf, itu tidak mungkin. Baiklah. Jadi, EU. 200.000 yang kau utang, kapan akan kau bayar? ITU hiu, utang $200.000 biaya medis. Apa hubungannya denganku, Sici? Aku akan membayarmu kembali. TAPI, pasti tidak dengan cara ini. Jika kau benar-benar butuh, aku bisa perbaiki. Tak perlu. Ini antara Liju dan aku. Yang perlu kau khawatirkan adalah Kiaoran. Sekarang Anda berada di sini, laut dalam tak terbatas. Air laut di sekeliling akan terus melahap jiwamu, napasmu sendiri. Rasakan seluruh keberadaan, santai saja perlahan. Rasakan dirimu perlahan turun. Rasakan dirimu tenggelam lebih dalam. Bayangkan seluruh dirimu. Un gars Kenangan Terpe Dimu. 3, 2, 1. Shishi. Sici, maukah kau menikah? Shishi. Setujui saja untuk menikah. Utang $200,000 itu akan dilunas. Kenapa kau ragu? Memaksa menikah pakai utang. Lebih tak tahu malu dari dugaanku. Aku tidak peduli. Aku tak peduli prosesnya. Yang penting hasilnya kuinginkan. Aku takkan membiarkannya. Karena sudah kuterima, ini sah milikku. Benar kan? Ya, benar sekali.
Berlian di cincin ini sekitar 5 karat. Kualitasnya bagus. Nilai pasarnya sekitar 2 juta dolar. Kan kugunakan melunasi 200.000 utangku. Sisanya tak perlu dibayar. Maksudmu, kau pakai cincinku untuk melunasi utangmu padaku? Kau sendiri bilang, sudah diterima, jadi milikku. Karena ini milikku, aku bisa memakainya sesuka hati. Benar kan? Shisi, aku tak, apakah aku menikahimu atau tidak? Aku hanya ingin mencari kebenaran jiwa. Dan untukmu, paling dekat pada jawaban akhir itu. Tapi bukankah ini sangat tidak adil? Kau ingin kubantu mencari kebenaran yang kau cari. Tapi kau tak memberdahuku apa pun. Mengapa aku terlahir kembali? Mengapa kau tiba-tiba muncul? Saat kau terlahir kembali, aku melihat 3 gumpal asap. 3 gumpal asap? Setelah kematian, orang punya hasrat kuat untuk menemukan jalan mereka. Jadi, oleh karena itu, aku menuntunmu ke tubuh hiu yang baru saja meninggal. Itulah semua yang ku ketahui. Adapun mengapa kau kembali, itu juga jawaban yang ku cari. Apakah kau membutuhkanku? Sisu. Aku akan ke Feridia. Ada yang tidak kau suka? Apapun yang ku berutang, katakan saja padaku. Aku bisa memberimu apa saja. Tapi kau juga pernah bilang, ada satu hal yang takkan pernah bisa kau beri. Dan apa yang kuinginkan? Selalu satu hal itu. Sisu. Aku sungguh minta maaf. Aku tak memberitahumu kebenaran di Feridia. Selama bertahun-tahun ini, rasa bersalah ini menyiksaku. Jujur saja, aku tahu segalanya tentang kau dan dia. Bahkan putus dengan dia demi aku. Dan juga, saat pertama melihatnya di Feridia, aku menyuruhnya diselidiki. Dia mencari bantuan untuk mati. Apa itu? Namun, aku tak pernah memberitahumu. Aku terus bertanya, andai ku kasih tahu kau waktu itu, dia tidak akan mati. Aku percaya waktu kan sembuhkan segalanya. Tapi selama 3 tahun ini, melihatmu begini, hatiku juga tersik. Aku tak tahan lagi. Aku sungguh minta maaf. Aku sungguh minta maaf. Bukan salahmu. Akulah yang terus menghindarinya. Jadi aku secara tidak sadar menghindari mencari tahu alasannya berada di Feridia. Mungkin memang begitu. Malam kejadian itu. Seharusnya ku katakan padanya dan menghadapinya bersamanya. Aku terlalu takut kehilangannya. Jadi aku kabur ke Feridia. Tapi kali ini, berbeda. Aku takkan lari lagi. Berapapun harganya. Aku takkan melepaskannya. Terima kasih sudah menjaga Ethan. Pameran dimulai hari ini. Sayang sekali tak bisa melihat. Kuharap kau lihat lebih banyak. Baik pameran. Atau orangnya. Terima kasih atas segalanya. Xiao Ran. Semoga kau dapat menemukan kehidupan yang benar-benar milik. Ini terasa begitu akrab, tapi aku tak ingat kenapa. Cincin ini punya desain yang pernah kubuat pribadi. Sayangnya, aku tak sempat membuatnya. 9 tahun lalu. Kau pernah menyebutkan, siapapun itu, jika mereka mendesain semua produk, kau akan bersamanya. Seumur hidup. Namun kini, semua produk dalam buku desain itu, aku telah meraihnya semua. Melihat semua ini, maukah kau kembali? Perusahaan ini untukmu. Kau bilang kau ingin taman hiburan 24 jam yang khusus untukmu. Aku sudah memilikinya.
Kau menginginkan bermain di lakon pilihan. Biarkan mereka melakukannya. Itu pun bisa kulakukan. Semua yang kau sebutkan, pasti bisa kucapai. Melihat semua ini, apa kau masih mau kembali? Kau salah paham, Tuan Ya. Aku Hiu. Orang yang kau cintai telah meninggal 3 tahun lalu. Mengapa kau lakukan demi pengganti? Aku tidak salah. CCI. Saat pertama melihatmu, aku langsung mengenalinya. Kau telah kembali. Saat aku melihat, aku mengenalinya. Kau sudah kembali. Kau keliru. Berlian biru terang, seperti mata kekasih. Kau tak ingat ucapanmu? Kau benar mengatakannya. Kau takkan pernah tinggalkanku. Sisu, santai saja. Rasakan dengan hati. Aku akan selalu di sisi dan takkan pernah pergi. Seluruh pameran ini untukmu. Kau bilang tunggu dirimu. Tapi kenapa, setelah kau kembali, kenapa kau menjauhiku? Kau bilang tunggu dirimu. Tapi kenapa? Dan kini, sekali lagi. Saat aku hampir di akhir, kau pun muncul. Ketika aku hampir mati, kau mengkal. CCI. 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 Siti, kau baik-baik saja? Mengapa jadi begini? Apakah aku tetap di sini? Atau yang lain. Yang terpenting adalah hasrat mendalam. Setelah terpenuhi, yang menantimu mungkin sirna. Jadi, hasrat mendalamku terkait dengannya. Benarkah begitu? Apa rencanamu? Apa kau tak ingin tahu kebenarannya? Aku ingin mengingat kenangan itu. Aku punya firasat. Aku akan segera melihat kenangan itu. Apakah sudah gila? Setelah kau dapatkan ingatan itu, kau pasti akan lenyap. Walau harus mati lagi. Aku ingin tahu kebenarannya. Bagaimana jika aku memang berjanji pada Ethan dan tak memenuhinya? Maka hidupku tak berarti. Jangan lanjutkan lagi, karena kamu memilih melupakan masa lalu. Mengapa kembali untuknya? Masih banyak hal yang belum kupahami. Di mana tempat ini? Dan siapa dirimu? Aku benar-benar diri. Ini adalah mimpi yang kau tenun. Untuk ya Sisu. Aku masih di sini. Kau berjanji takkan pergi. Mengapa kau bohongi aku? Sisu, aku di sini. Aku tak membohongi. Hanya saja kau tak bisa mendengarku. Sisu. Aku sekarat. Mengapa kau belum muncul? Beberapa waktu kemudian, dia dirawat di rumah sakit selama 2 bulan. Dokter dan perawat mengira dia pulih, jadi mereka mengizinkannya pulang.
CCI. Jika aku mati, kau harus muncul. Jangan. CCI. Kau sudah kembali? Yes, I Su. Aku belum mati. Takdir memutuskan itu bukan saatku. Itu bermaksud mengirimku kembali, namun tubuhku rusak. Aku butuh tubuh baru. Tapi aku belum menemukan tubuh yang cocok. Jadi, S.I. Su. Maukah kau menungguku? Tunggulah aku. Jika aku tak kembali, kau jangan sampai mati. Tunggu aku ya. Baiklah, aku akan menunggumu. Aku tunggu. Kau ingat sekarang? Aku ingat sekarang. Kenjeningku adalah untuk melihat isi Su sekali lagi. Apakah kamu ingat semuanya? Aku ingat semuanya. Dan kamu masih masuk? Hanya untuk bertemu dia sekali lagi? Lalu menghilang selamanya? Kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Kamu bisa jalani hidupmu sendiri. Sudahkah kamu memikirkannya matang-matang? Tapi tetap saja, keinginan terdalamku sejak awal adalah untuk bertemu dia sekali lagi. Shishi. Jangan pernah menyerah pada keinginan hati. Selama aku ungkap identitasmu, kamu akan menghilang, benar? Sama seperti 3 tahun lalu di rumah sakit. Aku mengenalmu dan kamu menghilang. Bagaimana dengan hari ini? Apa kamu akan menghilang juga? Ya, aku akan menghilang hari ini. Jadi, kamu tidak mau bertemu aku lagi? Kita kehilangan begitu banyak waktu. Yes, I Su. Apa kamu benar-benar tidak mau bertemu aku lagi? Jangan menungguku. Jangan mencari. Kamu akan mati tanpa melihatku, dan aku tidak akan muncul lagi. Aku ingin kamu hidup dengan baik. Bukan untuk orang lain. Tapi demi dirimu sendiri. Aku tidak akan. Selamat tinggal, Yesus. Kamu tidak akan pergi, kan? Li Ju berkata, hanya hasrat mendalam yang bisa menahan. Hasrat mendalamku berizin adalah untuk bertemu dia lagi. Jangan pergi ya. Jadi, itu hanya bertambah tanpa henti. Aku tidak pergi.